Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Auliani Maudadi dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banggai. Pada saat ini saya akan membahas tentang salah satu organ nutrisi, yaitu batang. Batang adalah organ pokok dari tumbuhan. Setiap organ memiliki fungsi tertentu dan akan saling berhubungan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga dapat membentuk suatu sistem organ untuk kehidupan organisme lainnya. Organ pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni organ nutritif dan organ reproduktif. Batang, daun, dan akar adalah organ nutritif karena berhubungan dengan penyusun makanan. Sedangkan organ reproduktif adalah organ reproduksi seperti biji, bunga, dan buah. Bagian pada tumbuhan yang menjadi tempat munculnya daun disebut dengan buku atau nodus. Sementara itu, bagian yang terletak di antara dua buku disebut dengan internodus. Struktur jaringan yang menyusun organ batang adalah epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Fungsi epidermis yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Pada tumbuhan kayu tua, terdapat kambium gabus yang akan membentuk lapisan gabus untuk menggantikan lapisan epidermis yang telah rusak. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berupa serabut, sklereid, dan idioblast. Sel-sel korteks mengandung zat tepung atau amilum yang disebut floeterma atau sarung tepung. Pada tumbuhan xerofit, di bagian korteks dan empulurnya terdapat jaringan penyimpan air. Selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis ini adalah lapisan yang menjadi batas antara korteks dan stele. Lapisan endodermis memiliki bentuk dan tersusun sel-sel yang khusus. Lapisan endodermis, selnya banyak mengandung butir-butir tepung. Selanjutnya ada stele. Stele atau silinder pusat adalah suatu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas bagian perikambium atau perisikel dan berkas pengangkut. Perisikel adalah lapisan terluar dari silinder pusat yang bersifat meristematis dengan sel-sel yang aktif membelah membentuk sel-sel baru. Berkas pengangkut adalah bagian yang terdiri atas jaringan xilem dan floem. Xilem ini berfungsi sebagai pengangkut air, unsur hara dari akar ke daun sekaligus penguat daun. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang yang tersusun dari jaringan parenkim. Batang dikotil adalah batang yang dapat dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan batang berkayu. Batang dikotil bercabang dan tidak beruas. Adanya kambium pada batang dikotil membuat batang mengalami pertumbuhan membesar. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Melansir dari buku Struktur Fungsi dan Metabolisme Tubuh Tumbuhan dari Dr. Dedi Herawadi MS, beberapa fungsi batang antara lain yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan umbi. Yang kedua, sebagai tempat pengangkut air dan unsur hara. Yang ketiga, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencakokan. Yang keenam, tempat membantu proses pernapasan atau oksigen melalui lentisel. Yang ketujuh, membantu pemencaran biji dan meningkatkan efisiensi penyerbukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.